Shalom semua. Akhir-akhir ini ada kejadian gereja di Lampung dianiaya oleh orang pada saat merayakan Natal. Banyak sekali tangis dan ratapan yang mewarnai bulan Natal ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah Tuhan Yesus tidak membela umatnya? Atau apa tujuan Tuhan mengizinkan kejadian ini? Mari kita simak khotbah Bapak Jim Yos mengenai gereja yang dianiaya. Sebelumnya mari kita lihat video penganiayaan gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Nanti dulu Pak. Iya, permisi Pak. Kami mau Nanti dulu Pak. beribadah. Ini kan masih dibahas Pak. Iya nanti. Bukan larang Bapak sembahyang. Nanti dulu ya. Iya, ada Matiin dulu. Matiin dulu. Ada penyesuaiannya. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah. Mau beribadah kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Matiin. Nanti dulu. Nanti Di dulu. kamera Nanti dulu. siapa yang mengadakan perusahaan di kamera? Beribadah Natal. Tolong di kamera siapa yang Natal seluruh dunia. Seluruh dunia merayakan Natal. Tolong di kamera. Seharusnya kami bersuka cita. Tolong di kamera. Seharusnya Kami kami bersuka beribadah. cita. Kami beribadah. Ada acara nanti. Ada. Malu Pak, malu dilihat tetangga kami merayakan Natal tapi Bapak mengganggu kami. Ya, Malu, kami Pak. beri. Tuh. Ayo. Kami beribadah. Di kamera siapa yang mengadakan di foto? Siapa kami yang merayakan mengadakan Natal sekali perusahaan? setahun. Siapa yang memukul di foto? Kita ini dilindungi negara, kita beribadah. 2 tahun kami beribadah di situ. Dilindungi negara, kita beribadah. Jangan digoblok-goploki kita. Setan itu kan goblok-goblok. Ayo. Hampir 2 tahun. Diurus. Pasti diurus Pak. Pasti diurus. Iya. Abet sana. Bapak sudah pernah di sini. Sudah pernah di sini. Sudah pernah datang ke sini. Sudah pernah datang ke sini. Belum pernah kan? Saya belum pernah melihat Bapak. Saya belum pernah melihat Bapak sekalipun. Saya tidak pernah melihat Bapak di sini. Saya belum melihat Bapak di sini. Jangan mengikuti kalau dia mau asuran segala macam. Jangan ikuti. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan ada gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Siapa dalam kontrol? Itu nomor 1. Dia bilang Tuhan masih dalam kontrol. Saudara jangan dengar laporan busuk. Ada banyak laporan busuk di medsos, media sosial, di network news. Jangan dengar satu kata lagi. Karena Tuhan bekerja di belakang layar. Ingat bilangan 13, waktu 12 pengintai diutus ke tanah perjanjian. Dan waktu kembali, 10 bawa laporan busuk tentang negara yang diintai. Oh, tidak bisa, raksasa ada di situ, tak mungkin bisa berhasil. Tapi 2 orang, Kaleb dan Yosua, membawa laporan yang baik. Mereka lihat dengan mata Tuhan, dengar dengan telinga Tuhan. Ini yang kita perlu sekarang. Jangan lihat raksasa, melihat peluang dari Tuhan. Karena semua yang datang ke dunia ini harus lewat izin Tuhan, harus lewat saringan kehendak Tuhan sebelum terjadi. Ayub pun tidak bisa dicobai oleh iblis kecuali dia minta izin dari Tuhan. Jadi apa yang terjadi ada izin dari Tuhan. Dan Tuhan mau buat sesuatu di dalamnya. Jadi kembali Kisah Para Rasul 5, gereja berkembang, banyak orang, 20,000, tapi Kisah Para Rasul 8 ayat 1, aniaya. Stefanus dibunuh dan semua lari dari Yerusalem. Dan lewat aniaya, gereja lebih berkembang di luar. Puji Tuhan untuk aniaya. Ya, kembangan rohani.
Kita minta campur tangan Tuhan, kebanggaan rohani, tapi kita tidak mengerti kebanggaan rohani seperti apa. Kebanggaan rohani tidak ada di lapangan atau di stadion. Kebanggaan rohani, kita minta kebanggaan rohani, kita dapat kehancuran ekonomi Asia tahun 90-an. Sama, kebanggaan rohani. Lebih banyak orang bertobat waktu hancur ekonomi. Kita minta kebanggaan rohani, ada flu burung, ada bom, ada tsunami, ada gempa bumi, ada sekarang COVID. Semua sama. Tuhan bawa semua ini untuk penginjilan akhir zaman. Tuhan pernah campur tangan, akan tetap campur tangan. Ayat 13. Dia selamatkan dan dia akan tetap selamatkan. Beberapa contoh. Kami layani 20 tahun di pedalaman Papua, di satu suku di mana sakit malaria hebat. Angkatan laut dari Amerika bikin penelitian seluruh dunia tentang malaria. Dan mereka menemukan malaria di Papua Selatan, di mana kami tinggal 20 tahun, malaria paling ganas di dunia. Tidak selalu bisa diobati dengan obat yang ada. Dan saya dapat, istri dapat banyak. Tapi anak-anak, 3 perempuan yang besar di hutan, anak-anak kami homeschool supaya mereka bisa sama-sama kami jadi tim pelayanan. Dan mereka dapat malaria sampai anak pertama, anak kedua hampir meninggal. Waktu dapat malaria, panas tinggi, muntah, menggigil, dan tidak ada pesawat untuk evakuasi keluar. Kami basuhi mereka dengan air untuk turunkan panas dan mendoakan, dan tidak tahu apakah ini waktu Tuhan akan panggil. Tapi akhirnya Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi itu sulit. Sebagai orang tua sulit, tidak mau lihat anak-anak menderita, mau ambil penderitaan dalam diri sendiri. Tapi mereka menderita, dan saya bergumul dan ada rekan-rekan yang salahkan saya. Mereka tegur, mereka bilang, Jim, tidak bertanggung jawab. Ini terlalu bahaya, harus pulang ke Amerika. Saya bergumul, saya berdoa satu hari, Tuhan, saya percaya panggilan-Mu masih ada di atas hidup kami untuk di sini. Dan sebagai orang tua dan suami, saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan saudara, hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan anak-anak saya, mereka bangga, mereka besar di hutan. Mereka rasa diri anak paling kaya di dunia. Tuhan sudah bekerja dan akan tetap bekerja. Dia sudah selamatkan, akan tetap selamatkan. Dia dalam kontrol. Waktu suku Sawi terima Injil, kami bilang mereka, Injil dibawa kepadamu supaya kamu bawa ke suku-suku yang lain. Jadi mereka jadi missionaries langsung. Mereka bawa Injil ke musuh mereka yang dulu bunuh dan makan orang tuanya. Sekarang mereka bawa Injil, kabar baik. Dan mari kita pakailah semua dari Tuhan. Peluk penderitaan, peluk kegagalan. Karena di situ akan ada kebangkitan. Tuhan menyertai kita semua. Dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Jim Yos, kita menyimpulkan bahwa gereja harus mengalahkan rasa takut atas aniaya karena Tuhan masih dalam kontrol. Gereja harus melihat bahwa pada zaman Rasul gereja lebih berkembang pada saat aniaya datang. Yang artinya kita harus terus memberitakan kasih kepada mereka yang menganiaya gereja Tuhan. Dan lebih lagi memberitakan kabar baik. Mari kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Supaya setiap gereja di Indonesia diberi kekuatan untuk bisa melewati segala rintangan. Tuhan Yesus memberkati.